Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murdin yawaddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim selaku dosen mata kuliah pariwisata, dan tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya menjadi moderator dalam acara presentasi kelompok 7, di mana presentasi ini akan membahas materi tentang ketahanan bangsa dalam penyelenggaraan pariwisata, di mana materi ini akan disampaikan oleh kelompok 7 dengan pemateri 3 orang. Yang pertama adalah Ani Fitriyah, yang kedua Maulidia Lutfiyatul Rahmatika, yang ketiga Hanif Maulana Abdul Jamil. Memasuki acara kedua adalah pembahasan materi, di mana materi pertama ini akan dibawakan oleh saya sendiri, yang akan membahas tentang pembangunan dan pengembangan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Pembangunan pariwisata merupakan bagian integral dan pembangunan nasional yang secara makro dapat mempengaruhi dan memberi kontribusi bagi kelancaran pembangunan di berbagai bidang. Pada sisi lain, interpelasi dan interaksi antara wisatawan dan masyarakat maupun dampak pembangunan pariwisata secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi eksistensi dan aktivitas kehidupan sosial dalam masyarakat, yang menurut Wahab bisa menjadi unsur keberuntungan atau malapetaka bagi negara penerima. Menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan pengembangan pariwisata yang mampu mengakses semua unsur terkait pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, prinsip pembangunan pariwisata daerah istimewa Yogyakarta menganut kepada ideal pengembangan kepariwisataan. A. Mendukung upaya pelestarian budaya bangsa dan penumbuhan rasa cinta akan tanah air bagi masyarakat setempat dan wisatawan. B. Meningkatkan pendapatan daerah. C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. D. Menampung kegiatan utama pariwisata domestik di samping pariwisata asing. Sedangkan penentu keberhasilan pengembangan pariwisata diletakkan pada hubungan segitiga kausal kegiatan kepariwisataan. Pengembangan kepariwisataan di satu pihak hendaknya didorong ke arah motivasi yang positif bagi perkembangan sosial budaya masyarakat. Untuk menghadapi tantangan pembangunan pariwisata minat khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, serta mengantisipasi segala dampaknya, diperlukan dukungan dan ketertiban proaktif unsur masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Kepedulian dan peran serta aktif masyarakat luas terhadap pengembangan pariwisata merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan. Namun, kendala yang dihadapi adalah belum dipahaminya konsep partisipasi masyarakat dari pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Berikut penyampaian materi pertama tentang pembangunan dan pengembangan
pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Menuju ke materi berikutnya yang akan dibawakan oleh Ani Fitriah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Karena penyelenggaraan wisata minat khusus bersifat community based dan memberi dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, pemerintah DIY telah melakukan upaya pembinaan terhadap sentra-sentra industri kecil pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata, guna mendukung kegiatan dan terciptanya iklim yang baik dalam pengembangan pariwisata. Kondisi seperti ini mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata sekaligus menjalin interaksi positif antara pengembangan objek wisata dengan pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi wisata. Strategi dan implikasi kebijakan pengembangan pariwisata DIY sejak tahun 1990-an mampu meningkatkan pendapatan daerah, swasta, dan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sering terjadi ketidakpastian. Dalam arti, kita sulit menjamin kepastian apa yang terjadi di masa depan. Oleh sebab itu, DIY menegaskan setiap kebijakan yang diambil, baik kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, dipandang sebagai pilihan rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing. Secara realistis, pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata DIY menghadapi berbagai hambatan, sehingga belum mampu menghasilkan kinerja secara optimal. Hambatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. A. Koordinasi dan kerjasama lintas sektoral belum terlaksana dengan baik. B. Masih adanya perbedaan persepsi mengenai pengelolaan pariwisata. C. Struktur dan infrastruktur pariwisata belum memadai. Terbatasnya sumber daya manusia pariwisata yang profesional, serta lemahnya manajemen pariwisata. Masih terbatasnya penanaman modal atau investasi dan dukungan masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Promosi objek wisata di luar negeri belum optimal, sehingga objek wisata DIY kurang dikenal oleh wisatawan mancanegara. Tingkat pelayanan, kenyamanan, dan keamanan para wisatawan di lokasi objek wisata belum memadai. Dengan memperhatikan sisi politis dan ketahanan nasional dari pengelolaan dan pengembangan potensi pariwisata DIY, berarti dalam perumusan strategi dan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata selalu mempertimbangkan dan memperhitungkan segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta upaya peningkatan keulatan dan ketangguhan pribadi warga masyarakat. Terima kasih untuk Saudari Ani. Untuk memasuki pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Maulidia Lutfiatul Rohmatika. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bertolak pada proporsi di atas, semakin menunjukkan bahwa faktor paling mendasar yang perlu diperhatikan semua unsur terkait dengan pariwisata di DIY guna mendorong efektivitas pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata dalam mewujudkan ketahanan sosial budaya. 1. Mempersiapkan peraturan daerah yang dijadikan sumber hukum yang jelas dan pendayagunaan potensi pariwisata. 2. Mempersiapkan seluruh struktur dan infrastruktur pariwisata secara memandai. 3. Membina koordinasi dan kerjasama lintas sektoral, termasuk menggalang dukungan proaktif dari seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. 4. Meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat, memupuk rasa bangga dan cinta seni budaya daerah, pembinaan moralitas dan mentalitas, serta keterampilan dan kesempatan berusaha masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. 5. Meningkatkan keulatan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman yang merongrong stabilitas pembangunan daerah serta identitas dan integritas kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. 6. Meningkatkan sadar wisata dan pembudayaan sabta pesona pariwisata
kepada seluruh masyarakat guna mendukung keberhasilan pembangunan pariwisata. Pengembangan dan pendayagunaan potensi pariwisata di DIY dapat diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya pembangunan pariwisata membawa 3 misi, yakni daerah, nasional, dan internasional, di mana lingkup daerah harus mampu menimbulkan rasa cinta tanah air untuk memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sedangkan lingkup internasional ditekankan pada upaya memperkenalkan kekayaan kepada bangsa-bangsa di dunia. Melihat ketiga misi di atas, misi pembangunan pariwisata di atas, jelaslah bahwa baik secara konseptual maupun faktual, pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di DIY berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan material kepada semua unsur terkait dengan pariwisata, serta upaya menumbuhkan rasa bangga dan cinta pada seni budaya daerah, serta terpeliharanya identitas dan integritas kehidupan sosial budaya, dan secara totalitas orientasi pengembangan pariwisata ini dapat diwujudkan ketahanan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang indikatornya meliputi semakin mantapnya pembangunan dan pengembangan pariwisata DIY, meningkatkan pendapatan daerah, swasta, dan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi wisata guna menekan kecemburuan sosial. Semakin kokohnya persatuan, kesatuan, toleransi, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Proses akulturasi, asimilasi, maupun perubahan nilai sosial budaya yang terkendali, dalam arti tidak menimbulkan kemerosotan nilai-nilai luhur, moralitas dan mentalitas pribadi dan masyarakat yang berdasarkan agama, Pancasila, dan UUD 1945. Terpeliharanya nilai-nilai, benda-benda, fasilitas kebudayaan, dan museum yang bernilai historis, yang merupakan personifikasi dan ciri khas kebudayaan daerah, meningkatnya pakar seni dan budaya daerah, serta generasi muda yang mempelajari dan melestarikan nilai seni dan budaya daerah, meningkatkan penyuluhan, pembinaan, dan pendidikan keterampilan, kegiatan usaha dan lapangan kerja masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi wisata. Kemudian memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Dan sebelum kita tutup, semoga apa materi yang kita bahas pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mohon maaf